Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, kesempatan yang baru Tuhan berikan di hari ini. Satu hari lagi kesempatan Tuhan dianugerahkan bagi kita, umat kesayangannya. Mari kita pergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, kesempatan kita hidup di dunia hanya sekali. Kesempatan kita hanya sekali, lakukan yang terbaik. Turuti semua kehendak Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus. Biarlah semua orang tahu rahmat dan belas kasihan itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum naik ke surga, sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga. Kita harus memberitahu semua orang. Jalan ke surga itu ada. Sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan belas kasihan dari Bapa untuk umat manusia. Untuk menempati janjinya kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Tuhan Yesus itulah jalan kita ke surga. Mari kita beritahukan semua orang. Mari kita beritahukan bahwa Tuhan Yesus itu masih berbicara sampai sekarang. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu. 16-17 tahun yang lalu ya. Melalui 3 pendeta besar, yaitu Pak Pariaji, pendeta Samson Dabas, dan satu pendeta dari India ya, yang saya baru tahu beberapa bulan terakhir ini. Beliau tinggal di Amerika dan bernama pendeta Yosef Samuel. Pendeta Yosef. Iya, pendeta Yosef. Saya masih agak lupa namanya, tapi beliau benar-benar, para beliau-beliau ini dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus masih berbicara, senyata itu Tuhan Yesus kita. Mari kita beritahukan kepada seluruh orang di dunia bahwa Tuhan Yesus itu masih berbicara sampai sekarang. Tuhan Yesus kita itu hidup dan menunggu kita di surga. Tujuan kita cuma satu, ke surga. Mari kita saling membantu, saling mendukung. Puji Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat 13 sampai 49. Judul perikopnya, ke Antioquia di Pisidia. Kita akan membaca dan merenungkan ya. Di sini dikatakan di ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos. Kemarin di tempat gubernur itu ya, yang ingin mendengarkan firman Tuhan dari Paulus dan Barnabas, tapi dihalang-halangi oleh Elimas. Dalam bahasa Yunani ya, atau disebut juga di sini dikatakan Bari Yesus.
seorang Yahudi yang mempunyai sihir dan merupakan nabi palsu. Tapi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus langsung menghardik Elimas ini. Dan terjadilah apa yang dikatakan Saulus ya, yang didengar dari Roh Kudus. Dan kemudian gubernur tersebut menjadi percaya dan takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, setelah dari Pafos ya, Paulus dan kawan-kawannya berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes dikatakan di sini meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes kembali ke Yerusalem. Di sini dikatakan dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah sampai di Antioquia di Pisidia, mereka pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Dan di sini dikatakan setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Mereka dipersilahkan ya setelah mereka duduk dan mendengar pembacaan dari hukum Taurat ya, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Kemudian di sini katakan maka bangkitlah Paulus. Paulus berdiri lalu memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Di sini ditulisnya sudah Paulus ya. Dari Saulus di sini sudah ditulis Paulus. Paulus berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berbicara di depan mereka. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Itu pembukaan dari Paulus ya. Mereka mendengarkan Paulus berkata bahwa bangsa Israel menjadi besar saat di Mesir. Sebagai orang asing. Dan kemudian dikatakan dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dikatakan di sini Tuhan sabar terhadap tingkah laku nenek moyang mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Itu yang dikatakan Paulus. Paulus menceritakan riwayat leluhur mereka sebagai pembukaannya. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim pada zaman Nabi Samuel. Kita tahu kan Samuel yang menubuat yang ini ya, yang menumpang tangan pada Daud. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Di sini Paulus masih bercerita mengenai sejarah leluhur mereka, bangsa Yahudi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Paulus masih menceritakan mengenai leluhur mereka ya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sudah tercatat di
kitab Taurat, kitab mereka, kitab bangsa Yahudi. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Diceritakan juga Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus yang harus membaptis Tuhan Yesus. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Kata-kata dari Yohanes. Membuka kasut dari Tuhan Yesus pun aku tidak layak. Katakan, buka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Itu yang dikatakan Yohanes sendiri dan diucapkan kembali oleh Paulus. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Mulai ya, di sini Paulus mulai masuk ya ke zaman Tuhan Yesus. Di sini katakan, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus." Ini yang dikatakan Paulus, bahwa orang-orang Yerusalem pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Paulus menceritakan kejadian di Yerusalem. Belum berapa lama Paulus saat itu namanya menjadi Saulus masih menjadi anggota Mahkamah Agama. Yang saat Stefanus dirajamati, Saulus ada di situ. Dan menyetujui untuk Stefanus dibunuh. Saulus ada di situ. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Paulus menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid dan rasul-rasul saksinya. Saat itu Saulus masih menjadi anggota Mahkamah Agama. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Jadi katakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. 500 orang dijumpai Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Yang menjadi saksi itu orang-orang Yahudi sendiri. Di mana kita tahu waktu kejadian Petrus masuk ke Kornelius, mereka khawatir saat Petrus melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi di sini yang menjadi saksi mereka pun saudara mereka sendiri, orang-orang Yahudi sendiri. Karena kita tahu ya, adat istiadat mereka saat itu benar-benar ketat. Masuk ke orang yang bukan Yahudi pun mereka tidak boleh. Dan di sini saksi-saksi Tuhan Yesus adalah bangsa mereka sendiri saat itu. Dan puji Tuhan, sekarang bangsa manapun menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Salah satunya saya. Dan kita berharap banyak orang lain lagi yang menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kami sekarang memberikan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku, engkau telah memperanakkan aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia
dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Paulus berkhotbah menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Yang saat itu Saulus masih menjabat sebagai mahkamah agama. Dan menjadi orang yang memperbolehkan Stefanus dibunuh. Salah satu rasul dari Tuhan Yesus, Stefanus. Amin ya. Aku akan menggenapi keadaanmu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ini dikatakan oleh Paulus. Daud memang mati, tapi Yesus tidak. Yesus ini bangkit. Ini di ayat setelahnya. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian, berbeda dengan Daud. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh karena Tuhan Yesuslah maka diberitakan kepada kalian pengampunan dosa. Khotbah dari Paulus. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini khotbah Paulus. Setiap orang akan mendapatkan pembebasan dosa yang tidak akan diperoleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan dapat kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Itu khotbah Paulus. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah mendengar itu, orang-orang yang di situ meminta Paulus untuk berkhotbah lagi di hari Sabat berikutnya. Dikatakan di sini, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Dan setelah khotbah itu ada beberapa, dikatakan di sini, banyak orang malahan ya, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Barnabas dan Saulus. Di sini katakan di Paulus ya, kedua rasul itu mengajar mereka. Paulus dan Barnabas mengajar mereka lagi, lalu menasehatkan supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Di sini dikatakan lagi, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Di hari Sabat berikutnya, Paulus dan Barnabas kembali. Tapi saking banyaknya orang yang hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah, ada orang Yahudi lainnya yang iri hati. Kemudian mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan Paulus, lagi-lagi karena iri hati. Karena iri hati mereka membantah apa yang dikatakan Paulus, lagi-lagi semua karena iri hati. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya.
dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Ini yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Memang kepada kalianlah, kepada orang Yahudi lah, diberitahukan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan merasa tidak layak untuk hidup kekal. Di sini dikatakan setelahnya, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi saat itu menolak dari berita keselamatan tersebut. Di sini Paulus dan Barnabas mengatakan, makanya kami berpaling kepada bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ini yang dikatakan Paulus dan Barnabas. Yang diperintahkan ya kepada mereka. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita telah ditentukan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tugas kita itu membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ada orang yang iri hati. Karena iri hati melihat hampir seluruh kota datang untuk mendengarkan firman dari Paulus dan Barnabas. Iri hati mereka. Kemudian mereka menghujat Allah dan membantah perkataan Paulus. Dan Paulus berkata, karena firman ini untuk kalian, harusnya pertama kali untuk kalian, tapi karena kalian menolaknya, maka kami berpaling kepada bangsa lain. Karena Tuhan sudah memerintahkan, aku sudah menentukan kamu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Ini perintah juga kepada kita. Amin ya. Puji Tuhan. Pelajaran bagi kita. Jangan biarkan iri hati merasuki hati. Yang ada hanya perbantahan. Bahkan firman pun atau nubuatan Tuhan pun dibantah oleh orang yang iri hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita berdoa, kiranya apapun yang kita lakukan, fokus kita kepada Tuhan. Kita diberi oleh Tuhan berkat surgawi dan berkat rohani. Kita menjadi saluran berkat bagi keluarga, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus, di mana Tuhan berkehendak kepada kita untuk membawa terang keselamatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Amin ya, kiranya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menjadi apa yang menjadi kehendak Allah. Kita menjadi saluran berkat bagi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat diberikan kelegaan, diberikan jalan keluar, diberikan solusi. Apapun yang memberatkan hidup mereka diperingan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, dan mendapatkan solusi atas apapun permasalahan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin.